Provide loving overlooked and unappreciated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syafian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengikuti perkuliahan yang dilakukan secara daring pada hari ini. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk menyampaikan materi tentang al-arjah wa ta'dil yang akan disampaikan oleh Alda sebagai pemateri pertama, Dia Putri sebagai pemateri kedua, Delvi Fajira Fatarani sebagai pemateri ketiga, dan Anissa Nur Habibah sebagai pemateri keempat. Selamat menyaksikan. Saya Alda Setiamani akan menjelaskan tentang pengertian al-jar wa ta'dil. Menurut bahasa, kata al-jar merupakan isi masdar dari kata jaroha yang berarti melukai. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, al-jar berarti tampak jelas sifat pribadi periwayat yang tidak adil atau buruk dalam bidang hafalan dan kecermatannya. Dalam keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan. Kata ta'dil merupakan isi masdar dari kata adala yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki seseorang. Istilah ilmu hadis, at-ta'dil adalah mengemukakan sifat-sifat bersih yang ada pada seorang periwayat sehingga tampak jelas sifat pribadi periwayat itu, dan oleh karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima. Jadi al-jar wa ta'dil adalah kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat, dan pengetahuan berbagai hal tentang al-jar wa ta'dil disebut dengan ilmu al-jar wa ta'dil. Dr. Ajaj Khotib mendefinisikan ilmu al-jar wa ta'dil ialah suatu ilmu yang membahas tentang hal ihwal dari segi diterima atau ditolak periwayatannya. Ulama lain juga mendefinisikan ilmu al-jar wa ta'dil adalah suatu ilmu yang membahas para perawi, baik dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan menggunakan ungkapan atau lafaz-lafaz tertentu. Jadi, ilmu al-jar wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para rawi dan tentang memandang lurus perangai para rawi dengan memakai kata-kata khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat tersebut. Adapun objek dan sasaran pokok kajian ilmu arjah wa ta'dil ada 3. Yang pertama adalah untuk menghukumi dan mengetahui status para perawi. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah perawi tersebut termasuk orang yang terpercaya, benar perkataannya, dan memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua adalah untuk mengetahui kedudukan suatu hadis, karena tidak mungkin mengetahui kedudukan suatu hadis tanpa mempelajari ilmu arjah wa ta'dil. Yang ketiga adalah untuk mengetahui syarat-syarat perawi yang makbul, dilihat dari keadilannya, kedapilitannya, serta mengenai suatu perkara yang menimpa akan dirinya. Saya Delvi Fajira Fatharani akan menjelaskan tentang tingkatan lafaz-lafaz al-jar dan tingkatan lafaz-lafaz al-ta'dil. Yang pertama, tingkatan lafaz-lafaz al-jar. Yang ke-1, menggunakan lafaz yang menunjukkan kecacatan perawi yang sangat parah. Yang kedua, menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa perawi memang sering berdusta namun tidak separah pada tingkat yang pertama. Yang ketiga, menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa perawi dituduh berdusta. Yang keempat, menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa hadis diriwayatkan sangat lemah. Yang kelima, menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa perawi itu lemah atau tidak kokoh hafalannya atau banyak yang mengingkarinya. Yang keenam, mengemukakan sifat perawi untuk membuktikan kedhaifan perawi namun sudah mendekati tingkat al-ta'dil. Lalu yang kedua, tingkatan lafaz-lafaz al-ta'dil. Yang ke-1, dengan menggunakan lafaz isim tafdil. Dan kedua, dengan menggunakan
lafaz yang sangat meyakinkan. Yang ketiga, dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan adil dobit. Yang keempat, menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa perawi itu seorang yang dapat dipercaya, namun dia tidak menunjukkan tanda dari seorang yang dobit. Yang kelima, dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa perawi sudah agak mendekati peringkat al-jar. Sekian materi dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh Anissa. Oke, kemudian yaitu martabat-martabat al-ta'dil secara lafad-lafadnya. Yang pertama yaitu martabat para sahabat radhiyallahu anhum. Martabat ini yaitu martabat yang paling tinggi kemuliaannya. Hukumnya, martabat ini tidak memerlukan kepala hukum, karena para sahabat seluruhnya adalah muhadzihin. Hadis mereka diterima dan dijadikan hujah dan tidak ada keraguan. Oke. Yang kedua yaitu martabat al-ta'dil. Adalah martabat yang paling tinggi kedua. Al-ta'dil didatangkan dalam bentuk yang berlebih-lebihan atau diungkapkan dalam bentuk paling atau lebih. Hukum perawi ini, hadisnya boleh dijadikan hujah karena lafad-lafad ini menunjukkan kewujudan dan keteguhan para perawi. Hukum sanadnya sahih lijatihi, daripada darjat yang pertama yang didoibkan setiap kesilapan dan dilakukan perawi. Oke. Yang ketiga yaitu lafad-lafad yang mengungkapkan al-tauhid. Sama, ada dengan dua lafad yang berbeda atau pengulangan lafad yang sama. Contohnya seperti pengulangan lafad yang berbeda namun sama seperti sabtun hajjatun. Dan contohnya pengulangan lafad yang sama seperti sabtun. Hukum perawinya, martabat ini boleh dijadikan hujah karena lafadnya menunjukkan keutuhan di zab para perawi. Hukum sanadnya sahih lijatihi. Lafad-lafad martabat ini menggambarkan hukum taklil atau hadis dijadikan hujah jika didatangkan dengan sanad yang lain pada perawi, serta seperti kata-kata muhadzilin fulan, sodukun atau mamunun. Hukum perawi martabat ini tidak boleh dijadikan hujah karena lafad-lafad tersebut tidak menunjukkan keutuhan azab para perawi, tapi ditulis dan dijadikan al-i'tibar sebagai al-syawahid dan al-mutabah. Hukum sanadnya hasan lijatihi, ia akan meningkat menjadi sahih li ghairihi jika disokong dengan sanad lain. Ia menjadi doib jika jelas perawi tersebut melakukan kesalahan atau bertentangan dengan para perawi thikoh yang lain. Di dalam martabat ini menunjukkan bersangkutan atau melampau para sifat perawi. Ini adalah lafad paling buruk di antara lafad-lafad jar terdahulu seperti kata-kata muhadzilin fulan, yaitu akidun nasi. Hukum perawinya, martabat ini sesuai untuk ditulis saja untuk dijadikan al-i'tibar tanpa menguji al-zab para perawi karena sifat mereka telah jelas. Hukum sanadnya diterima atau hadas lijatihi. Kemudian yaitu martabat dan lafad al-jar yang paling ringan pada perawi seperti kata-kata
muhadzifih fulan yaitu fihi maqalun. Hukum perawinya martabat boleh dijadikan al-i'tibar. Hukum sanadnya hasan li ghairihi. Dan yang kedua yaitu martabat yang di dalamnya lebih sedikit daripada lafad-lafad martabat sebelumnya dari sudut lafad al-jar. Para perawi seperti kata-kata mujahizin fulan yaitu mansurun. Hukum perawinya martabat ini boleh dijadikan al-i'tibar. Hukum sanadnya doib dan akal menjadi al-hasan li ghairihi dengan menyuguhkan beberapa sanad yang lain atau menyokong. Kemudian yaitu lafad-lafad martabat itu lebih buruk dari kedua martabat sebelumnya dari sudut lafad al-jar para perawi seperti kata-kata muhadzihin fulan yaitu armubin. Hukum perawinya martabat ini tidak boleh dijadikan hujah ataupun asyahid atau sokongan dan al-i'tibar. Hukum sanadnya doib jidan atau terlalu doib. Kemudian lafad-lafad martabat yang merupakan suatu keteguhan terhadap sifat perawi yang lebih banyak daripada martabat-martabat sebelumnya seperti kata-kata muhadzihin fulan. Hukum perawinya tidak boleh dijadikan hujah ataupun asyahid atau sokongan dan al-i'tibar. Hukum perawinya martabat ini tidak boleh dijadikan hujah ataupun asyahid atau sokongan dan al-i'tibar. Hukum sanadnya doib jidan atau terlalu doib. Kemudian lafad-lafad martabat yang merupakan suatu keteguhan terhadap sifat perawi yang lebih banyak daripada martabat-martabat sebelumnya seperti kata-kata muhadzihin fulan. Hukum perawinya tidak boleh dijadikan hujah ataupun asyahid atau sokongan dan al-i'tibar. Hukum sanadnya ditinggalkan. Kemudian yaitu lafad-lafad martabat yang lebih buruk dari lafad martabat sebelumnya karena mengandung tajrih tadi if yang tegas dan kuat kepada perawi seperti kata-kata muhadihin fulan yaitu dijalun. Hukum perawinya tidak boleh dijadikan hujah ataupun asyahid atau sokongan dan al-i'tibar. Hukum sanadnya palsu. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provide love and overload.